Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semuanya dengan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Kedua kalinya sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah memberikan banyak sekali ilmu-ilmunya kepada umatnya, kepada kita semuanya, sehingga kita terhindar dari kebodohan. Baiklah, untuk materi kali ini yang akan kami bahas adalah kaitannya tentang ibadah haji. Apa yang akan kita bahas? Yang pertama adalah pengertian dan hukum haji. Kemudian yang kedua yaitu syarat dan rukun haji. Yang ketiga jenis-jenis haji. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah keutamaan ibadah haji. Akan tetapi dalam pertemuan kali ini kita hanya akan membahas 2 poin saja, yaitu pengertian, hukum, dan syarat ibadah haji. Pengertian dan hukum ibadah haji secara bahasa adalah sengaja mengunjungi. Kemudian secara istilah adalah sengaja berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan ibadah haji yang telah ditentukan dengan syarat dan waktu yang telah ditentukan. Jadi ibadah haji itu adalah kita dengan sengaja pergi ke Baitullah untuk melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan ibadah dan waktunya sudah ditetapkan, yaitu pada bulan Dzulhijjah. Ibadah haji ini tidak bisa dilaksanakan itu di bulan-bulan lain selain di bulan Dzulhijjah. Adapun hukum haji yaitu fardhu ain. Wajibnya bagi yang sudah mampu, baik laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi ini hanya sekali seumur hidup. Kalau misalkan kita sudah berhaji dan kita mau melaksanakan ibadah haji kedua kalinya, maka itu bisa dikatakan sunnah, ya, tidak wajib lagi. Yang wajibnya itu adalah kita pergi melaksanakan haji pertama kalinya. Apa dasar daripada hukum haji itu tersebut? Tercantum pada surah Ali Imran ayat 97. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Jadi ini dalil daripada hukum melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya kita akan masuk ke syarat dan rukun ibadah haji. Untuk syarat di sini ada yang pertama adalah beragama Islam. Sudah jelas yang melaksanakan ibadah haji adalah orang Islam, orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua adalah sudah balik atau sudah dewasa. Batasan seseorang yang sudah dikatakan balik
bagi laki-laki, yaitu di mana dia sudah pernah mengalami mimpi melakukan hubungan seksual dengan perempuan. Dan batasan seseorang yang sudah balik bagi perempuan yaitu di mana dia sudah pernah mengeluarkan darah haid pertama kalinya. Nah, itu di mana seseorang sudah dikatakan balik atau sudah dewasa. Lalu syarat yang ketiga adalah berakal sehat. Kondisi jiwa dalam kondisi sehat atau tidak gila. Jadi orang gila itu tidak bisa untuk melaksanakan ibadah haji karena tidak ada kewajiban bagi orang gila untuk melaksanakan ibadah haji. Maka seseorang yang akan melaksanakan ibadah haji maka perlu untuk diperiksa kejiwaan dan kesehatannya. Lalu yang keempat atau syarat yang keempat adalah mampu. Di sini mampu artinya sehat jasmani, aman dalam perjalanan, memiliki biaya untuk haji, serta biaya hidup keluarga selama ditinggal. Bagi perempuan harus disertai dengan muhrimnya. Lalu adapun syarat yang kelima adalah merdeka, yaitu bebas, tidak sedang dalam penjara. Lalu adapun rukun haji, yang pertama adalah ihram, lalu yang kedua adalah wukuf, yang ketiga adalah tawaf, yang keempat adalah sa'i, yang kelima adalah tahallul, yang keenam atau yang terakhir adalah tertib. Lalu yang pertama, apa itu ihram? Ihram adalah berniat atau mengerjakan ibadah haji atau umroh yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram yang berwarna putih. Lalu rukun yang ketiga adalah wukuf. Wukuf di Padang Arafah, yaitu hadir di Padang Arafah mulai tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Wukuf di Padang Arafah ini digambarkan seperti ketika kita dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Makanya ketika wukuf, usahakan kita jangan hanya duduk-duduk saja. Kita harus perbanyak baca tasbih, tahmid, tahlil, dan lain sebagainya. Rukun yang selanjutnya adalah tawaf, yaitu berputar mengelilingi Ka'bah dan dilakukan secara berlawanan dengan arah jarum jam dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri badan. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad pula. Dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Lalu di sini ada macam-macam tawaf. Tawaf yang pertama adalah tawaf qudum, yaitu tawaf yang dilakukan ketika jamaah haji baru tiba di Mekah. Lalu yang kedua ada tawaf ifadah, yaitu tawaf yang dilakukan pada hari kurban setelah melontar jumroh Aqabah. Inilah tawaf yang wajib dilakukan pada waktu haji. Apabila ditinggalkan maka batallah hajinya. Lalu yang ketiga ada tawaf wada', yaitu tawaf perpisahan bagi jamaah yang akan meninggalkan Mekah. Lalu yang berikutnya adalah sa'i. Sa'i itu sendiri adalah berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali yang dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Sa'i dilakukan setelah pelaksanaan ibadah tawaf. Lalu rukun haji yang selanjutnya adalah tahallul. Tahallul itu adalah mencukur atau memotong rambut kepala sebagian atau seluruhnya minimal 3 helai rambut. Tahallul dilakukan setelah melontar jumroh Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah. Rukun yang terakhir adalah tertib. Tertib di sini berarti kita harus secara berurutan dalam melaksanakan rangkaian ibadah haji.
mulai dari ihram, wukuf, kemudian melanjutkan dengan tawaf, kemudian sa'i, lalu yang terakhir adalah tahallul. Jangan sampai kita melakukan ibadah haji tidak berurutan, misalnya tawaf dulu baru wukuf, itu keliru. Jadi harus secara berurutan agar hajinya mabrur. Mungkin itu saja pembahasan materi pada ibadah haji pada pertemuan kali ini. Jazakumullah khairan katsir. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas 2 poin lagi, yaitu tentang jenis-jenis haji dan keutamaan ibadah haji. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.